Ya, selamat bertemu kembali dalam sesi pembahasan tentang pemasaran. Sebenarnya apa fungsi dari pemasaran dalam setiap bisnis? Mengenalkan produk, mendapatkan sebuah keuntungan, atau ada hal yang lain? Mungkin semuanya itu benar, tapi semua tidak sesederhana itu. Setiap bisnis tentu akan bertahan dengan uang dari konsumennya. Pemasaran adalah cara untuk menjangkau konsumen tersebut. Pemasaran bukan hanya tentang memasang poster di jalanan, menayangkan video sekian detik untuk memperkenalkan produk, atau membagi barang atau jasa dengan biaya rendah, atau bahkan tanpa biaya. Ini berfokus pada pengembangan hubungan dengan konsumen dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dan kemudian mengembangkan produk layanan yang memenuhi mereka. Cara bukan urusan satu pihak saja. Ini membutuhkan interaksi yang tidak terputus antara bisnis dan pelanggan. Dengan demikian, pentingnya pemasaran tidak dapat diabaikan dalam konteks bisnis. Untuk lebih memahami konsepnya, mari kita pelajari fungsi pemasaran secara lebih jelas dan mendalam. Pemasaran sangatlah luas, dimulai sebelum penawaran benar diproduksi dan selama penawaran tetap ada, kan setelah penjualan terjadi. Fungsi pemasaran itu ada banyak hal. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sangatlah penting untuk kelangsungan bisnis apapun. Dengan demikian, bisnis harus memahami kebutuhan pelanggan ini sejak awal untuk memenuhi harapan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan riset pasar untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang preferensi konsumen sasaran. Pertanyaan mengenai apa yang diinginkan konsumen dan jumlah dan harga berapa, pada waktu dan tempat apa, dan sebagainya harus dijawab saat melakukan riset pasar. Setelah menganalisis informasi ini, semua keputusan penting terkait penawaran dapat diambil untuk memastikan kelandarannya. Yang kedua adalah untuk mengembangkan rencana bisnis. Setelah bisnis memiliki semua informasi yang dibutuhkan tentang pasar dan pelanggan, bisnis perlu menghasilkan sebuah strategi yang membantu perusahaan mencapai tujuannya sambil mempertimbangkan lingkungan pasar. Perusahaan pun perlu merencanakan berapa banyak yang akan diproduksi, bagaimana mendistribusikan, dan bagaimana akan mempromosikan produknya. Semua ini diputuskan dan garis waktu disisihkan sesuai dengan langkah selanjutnya yang diambil oleh bisnis. Kemudian ada untuk pengembangan produk. Setiap bisnis menghasilkan produk atau menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui riset pasar yang dilakukan, bisnis menjadi akrab dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian mengembangkan produk atau layanannya sesuai dengan preferensi pelanggan sasaran mayoritasnya.
Fungsi ini juga termasuk mendesain produk dengan cara yang memudahkan konsumen untuk menanganinya. Biaya dan daya tahan adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang produk. Pengembangan produk telah proses satu kali, melakukan tes berkelanjutan. Artinya, bahkan setelah produknya mencapai pasar, produsen perlu mengembangkannya secara berkala agar selalu up to date dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang keempat adalah tentang penetapan harga. Penetapan harga produk merupakan salah satu fungsi pemasaran yang paling signifikan dan rumit. Memilih harga yang tinggi dapat menyebabkan permintaan produk yang lebih rendah, dan harga yang rendah dapat menyebabkan perusahaan keluar dari bisnis. Dengan demikian, harga harus ditetapkan oleh pemasar setelah melakukan penelitian yang cukup dan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga saing, kondisi pasar, jenis pelanggan sasaran, biaya tambahan yang dikeluarkan, margin keuntungan, dan lain sebagainya. Bisnis harus memahami bahwa harga suatu produk sangat menentukan bagian pelanggan yang akan mereka peroleh, dan oleh karena itu mengubah harga secara sering dapat berdampak buruk pada pendapatan perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang standarisasi dan grading. Standarisasi didefinisikan sebagai sebuah penetapan standar untuk produk sehubungan dengan ukuran, berat, kuantitas, kualitas, desain, warna, dan berpegang teguh itu. Hal ini membantu dalam memastikan keseragaman dalam produk yang dihasilkan. Konsumen menjadi tertarik pada produk yang distandarisasi karena konsistensi kualitas dan standarisasi menyebabkan penurunan biaya bisnis sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian fungsi berikutnya yaitu tentang pengemasan dan pelabelan. Pengemasan diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi produk dari bahaya lingkungan luar. Ini bertujuan untuk menghindari kerusakan, perusakan, atau penghancuran barang dalam transit atau penyimpanan. Pelabelan diartikan sebagai proses merancang dan mengembangkan label produk sehingga dapat memberikan informasi yang relevan kepada konsumen mengenai produk tersebut. Ini tentu membantu dalam memudahkan identifikasi produk dan dapat membantu merek menonjol di pasaran. Kemasan dan label adalah hal pertama yang berhubungan dengan konsumen. Oleh karena itu perlu diberikan perhatian yang cukup besar saat menyelesaikan rencana pemasaran. Kemudian fungsi berikutnya adalah tentang branding. Branding merupakan proses pemberian nama, simbol, atau desain tertentu pada suatu produk atau rangkaian produk agar mudah dibedakan dari produk lain di pasar. Merek bisnis juga dapat membantu mengkomunikasikan nilai-nilainya kepada konsumen. Ini bertanggung jawab untuk membentuk persepsi konsumen tentang bisnis. Kemudian berikutnya adalah fungsi distribusi, di mana distribusi memerlukan semua keputusan yang terkait dengan proses pembuatan barang atau jasa yang tersedia bagi konsumen.
Jika bahkan setelah memproduksi produk kualitas premium dengan harga terendah, pabrikan tidak menyediakannya kepada konsumen akhir. Semua upaya yang dilakukan untuk merangsang dan mengembangkan produk tentu akan faktor-faktor seperti saluran distribusi, inventaris, pemrosesan, dan lain-lain perlu dipertimbangkan untuk menciptakan utilitas waktu dan tempat. Distribusi memastikan bahwa produk yang tepat tersedia pada waktu yang tepat di tempat yang tepat untuk konsumen yang tepat. Kemudian fungsi berikutnya adalah tentang transportasi. Barang-barang tersebut belum tentu dikonsumsi di tempat produksinya. Suku cadang produk dapat diproduksi di satu tempat, dapat dirakit di tempat lain, dijual di tempat berbeda, dan akhirnya dikonsumsi pada jarak ribuan mil dari tempat produksi. Transportasi membantu dalam menjembatani kesenjangan ini dan menyediakan barang bagi konsumen. Pindah barang dari tempat produksi ke konsumen adalah transportasi. Ini adalah fungsi penting dari pemasaran karena menentukan jangkauan bisnis apapun. Batas-batas lokal dan nasional perlu dipertimbangkan saat membuat keputusan mengenai transportasi dan moda transportasi yang dipilih. Kemudian fungsi berikutnya yaitu tentang pergudangan atau warehousing. Produk yang diproduksi tidak segera dijual kepada konsumen pada hari produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, fungsi pemasaran pergudangan menyediakan ruang untuk menyimpan barang hingga siap untuk dijual. Barang yang diproduksi perlu disimpan di tempat yang aman agar tidak rusak. Pergudangan memastikan bahwa produk disimpan dengan cara yang benar dengan menyediakan utilitas tempat dan menyediakan barang sesuai kebutuhan. Kemudian fungsi yang lain adalah tentang promosi. Begitu produk berada di pasar, konsumen perlu menyadari keberadaannya untuk membelinya dan memungkinkan bisnis memperoleh pendapatan. Fungsi promosi bertanggung jawab untuk membuat konsumen mengetahui tentang barang yang diproduksi, fitur, dan karakteristiknya, informasi yang diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui iklan, penjualan promosi penjualan, sponsor acara, dan aktivitas serupa lainnya yang membantu dalam mempublikasikan produk. Promosi dilakukan dengan mengembangkan budget perusahaan. Tujuan dan fungsi ini adalah untuk memanfaatkan pelanggan yang ada, pelanggan potensial, sehingga mereka membeli produk dan pendapatan yang lebih tinggi tentu akan dapat dihasilkan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah memberikan dukungan pelanggan. Komunikasi antara pelanggan dan bisnis tidak berakhir setelah produk terjual. Di dunia saat ini, di mana pelanggan dianggap sebagai raja, tentu layanan dukungan pelanggan bahkan lebih penting daripada menjual produk itu sendiri. Bisnis apapun, mempertahankan pelanggannya penting untuk menjaga citra di pasar serta mendorong pelanggan baru untuk membeli produk mereka. Layanan dukungan pelanggan memastikan bahwa pelanggan senang dengan produk selama siklus hidupnya dan tidak menghadapi masalah apapun saat memakainya. Beberapa contoh layanan dukungan pelanggan termasuk saluran bantuan konsumen, layanan pemeliharaan, dukungan teknis,
fasilitas kredit dan layanan purna juga lainnya. Jadi dari paparan yang sudah disampaikan tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fungsi pemasaran dalam sebuah bisnis pemasaran adalah proses yang terdiri dari semua aktivitas yang terlibat dari konsep produk hingga sampai konsumen akhir. Sedangkan fungsi pemasaran adalah mekanisme atau alat yang memungkinkan perusahaan menjalankan strateginya melalui struktur pemasaran yang dipilihnya. Misalnya, jika perusahaan mendasarkan keunggulan kompetitifnya pada produk dan layanan berkualitas tinggi, fungsi pemasaran yang paling penting mungkin adalah pengembangan produk dan hubungan dengan pelanggan. Fungsi pemasaran dapat dibagi menjadi fungsi yang berada di bawah kendali penuh spesialis pemasaran yang berfokus pada komunikasi, dan fungsi di mana pemasar hanya berpartisipasi sebagai bagian sebuah tim